Shalom, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Khotbah saya hari ini saya beri judul inti dari seluruh Alkitab, yaitu hidup yang menjadi hadiah untuk Tuhan. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya menemukan sebuah lagu yang indah. Melodinya merdu, liriknya, kata-katanya sederhana. Tetapi di dalam kata-kata yang sederhana itu terkandung isi atau inti dari seluruh Alkitab. Apakah itu? Hari ini saya akan bicara 3 hal atau 3 inti Alkitab yang perlu kita bawa di dalam doa. Yang pertama, kita perlu berdoa, buatlah aku kudus bagimu, ya Tuhan. Saya ulangi. Doa pertama yang perlu kita panjatkan pada Tuhan adalah buatlah aku kudus, buatlah aku suci untukmu, ya Tuhan. Mari kita baca ayatnya di dalam Imamat pasal 20 ayat 26 yang berbunyi demikian. Kuduslah kamu bagiku, sebab aku kudus, aku ini Tuhan kudus. Dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku. Saya ulangi. Kuduslah kamu bagiku, kata Tuhan, sebab aku ini Tuhan, kudus. Dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku. Saudara, kata-kata Tuhan ini ditujukan pada bangsa Israel, bangsa pilihan Allah secara jasmani. Bangsa Israel harus kudus untuk Tuhan, karena Tuhan adalah kudus. Karena Tuhan sudah memisahkan bangsa Israel untuk dirinya sendiri. Saudara, kita pun, saudara dan saya yang sudah lahir baru, yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, yang sudah menjadi anak Allah. Kita adalah bangsa pilihan Allah juga, tapi secara rohani. Karena itu kalimat ini, perintah ini juga ditujukan pada kita. Kita harus kudus untuk Tuhan. Karena Tuhan kudus. Dan Tuhan telah memisahkan kita dari orang-orang lain untuk menjadi miliknya sendiri. Saudara, saya sudah membaca seluruh isi Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, itu belasan kali. Bahkan mungkin lebih daripada itu. Karena setelah 7 kali membaca seluruh Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, saya sudah tidak menghitung lagi berapa kali saya menyelesaikan pembacaan seluruh Alkitab. Karena saya menganggap angka 7 itu angka sempurna. Saudara kekasih, dari pembacaan Alkitab saya yang berulang-ulang, sambil merenungkan, sambil mohon petunjuk dari Allah Roh Kudus sendiri, maka saya menemukan ada satu benang merah di dalam Alkitab yang terbentang dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, yang merupakan isi atau inti dari seluruh Alkitab. Apakah itu? Yaitu bahwa Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, supaya manusia pada akhirnya bisa dipermuliakan, memerintah bersama Dia sebagai Raja. Saudara, dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, di sana dituliskan, maka berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas seluruh ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas seluruh binatang melata yang merayap di bumi. Dari pasal pertama Alkitab kita, di sana sudah dituliskan dengan jelas maksud dan tujuan Allah menciptakan manusia, yaitu untuk menjadi serupa dan segambar, menjadi seperti Dia, supaya pada akhirnya manusia bisa memerintah atas alam semesta, atas seluruh bumi, atas seluruh ciptaan Allah. Dan benang merah ini terus ada di dalam sepanjang Alkitab. Kemudian Allah memilih seorang pria dari Ur Kasdim yang bernama Abram, yang kemudian diubah namanya oleh Allah menjadi Abraham. Abraham dipilih Allah untuk menjadi bapa orang percaya. Dari Abraham akhirnya lahirlah umat pilihan Allah, bangsa Israel. Salah satu suku dari bangsa Israel adalah suku Yehuda. Dari suku Yehuda kemudian lahirlah
Mesias, Kristus Yesus, Juru Selamat dunia. Saudara, ada dua tujuan utama. Kenapa Allah perlu mengutus putranya yang tunggal, menjelma jadi manusia, Yesus Kristus. Tujuan yang pertama adalah untuk menebus dosa umat manusia. Saudara, semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Mereka sudah terpisah dari Allah. Karena itu Allah perlu mengutus putra yang tunggal Yesus untuk menebus, mengampuni dosa manusia. Supaya akhirnya manusia bisa dikembalikan kepada Allah. Menjadi anak Allah, pewaris kerajaan surga. Itu tujuan utama Kristus datang di atas muka bumi. Tapi ada tujuan yang kedua yang juga sangat penting. Yesus datang ke dunia ini untuk menjadi teladan, menjadi contoh bagi kita. Saudara, para nabi-nabi, orang-orang kudus sepanjang perjanjian lama, bahkan juga di perjanjian baru tidak ada yang sempurna. Untuk menggambarkan seperti apakah manusia yang segambar dan serupa dengan Allah itu. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Karena itulah Allah perlu mengutus putra yang tunggal menjadi manusia, Yesus Kristus. Yesus adalah teladan yang sempurna, teladan yang paripurna. Seperti apa manusia Allah, manusia yang serupa dan segambar dengan Allah itu. Melalui apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus pikirkan, apa yang Yesus perbuat, melalui karakter sifat-sifat dari Tuhan Yesus, kita bisa melihat dengan sempurna gambaran manusia ilahi, manusia yang serupa dan segambar dengan Allah itu. Hal itu dituliskan oleh Rasul Paulus di dalam Roma pasal 29 dan 30. Semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, Yesus. Supaya ia, anaknya itu, Yesus, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka sudah ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Kita dipanggil melalui berita Injil. Mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Kita dibenarkan ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dalam hidup kita. Dosa kita diampuni, dosa kita ditebus, kita diangkat jadi anak Allah. Dan mereka yang dibenarkannya, akhirnya mereka itu juga disempurnakannya, dimuliakannya. Pada akhirnya kita akan dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, memerintah bersama Tuhan Yesus di dalam surga untuk selama-lamanya. Saudara, benang merah ini terlihat terus sepanjang Alkitab. Ada banyak ayat yang bisa kita dapatkan, tapi saya berikan hanya beberapa saja. Di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9, di sana dituliskan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara dan saya dipanggil, dipilih Tuhan, untuk menjadi imamat yang rajani, artinya imam-imam yang berkerajaan. Di dalam ayat yang lain dikatakan kita adalah imam-imam dan raja-raja bagi Allah. Bahkan akhirnya benang merah ini mencapai tujuan yang sempurna, penggenapan yang sempurna. Di dalam pasal yang terakhir dari Alkitab kita, yaitu Wahyu pasal 22, ayatnya yang ketiga sampai ke ayat 5, di mana di situ tertulis, maka tidak akan ada lagi laknat, tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya, dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya tertulis di dahi mereka. Perhatikan ayat 5, dan malam tidak ada lagi di sana. Mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Jadi jelas sekali saudara, kalau engkau membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu dengan terang Roh Kudus, engkau pasti menemukan benang merah ini, yaitu kenapa Allah menciptakan manusia.
Dia menciptakan manusia yang serupa dan segambar dengan Dia. Supaya pada akhirnya bisa memerintah seluruh ciptaan Allah. Supaya pada akhirnya bisa memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia untuk selama-lamanya. Yesus lahir di atas muka bumi untuk mengembalikan manusia yang berdosa kepada Allah, menebus dosa umat manusia, tapi juga untuk memberikan teladan, contoh yang sempurna, manusia yang serupa dengan segambar dengan Allah itu, supaya kita bisa meneladani sifat-sifatnya, perbuatannya, kata-katanya, tingkah lakunya, cara berpikirnya, dan seterusnya. Sekalipun memang, saudara, sampai akhir hidup kita di dunia, kita belum bisa sempurna. Tapi kita bisa belajar untuk mengejar kesempurnaan itu. Dan nanti di akhir hidup kita di dunia, apakah kita meninggal dunia atau kita rapture, Alkitab mengajarkan, yang sudah mati dan Kristus akan dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan. Yang masih hidup akan diubah dengan tubuh kemuliaan waktu Yesus datang di awan-awan. Dan pada waktu itulah kita disempurnakan. Menjadi seperti Dia. Tubuh kita tidak bisa mati lagi. Dan kita tidak bisa berdosa lagi. Saya sudah jelaskan itu dalam khotbah saya sebelumnya. Saudara yang kekasih, jadi sekali lagi, tujuan Allah menciptakan kita adalah menjadi manusia yang serupa segambar dengan Dia. Untuk memerintah bersama Dia pada akhirnya. Saudara yang kekasih, di dalam Kolose pasal 1 ayat 16 bagian akhir di sana dikatakan, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Segala sesuatu diciptakan oleh Kristus dan untuk Kristus. Kita ada di dunia ini bukan untuk kepentingan kita sendiri, saudara. Kita ada di dunia ini untuk kepentingan Allah. Untuk menjadi manusia yang serupa dengan Dia. Untuk akhirnya memerintah bersama Dia. Karena itu tidaklah salah kalau saya katakan bahwa inti dari seluruh Alkitab adalah hidup kita yang kita persembahkan sebagai hadiah untuk Allah. Karena itulah tujuan kita diciptakan. Tetapi hidup yang dipersembahkan pada Tuhan tidak boleh sembarang hidup. Tapi harus hidup yang kudus. Saudara yang kekasih, di dalam kitab Roma pasal 12 ayat 1 di sana dituliskan oleh Rasul Paulus, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan pada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Hidup yang kita hadiahkan, kita persembahkan pada Allah harus hidup yang kudus, yang berkenan, yang menyenangkan hati Allah. Saudara yang kekasih, manusia diciptakan Allah dengan kehendak bebas, bukan seperti robot yang dipasang chips sehingga harus selalu mengikuti kehendak pembuatnya. Tapi manusia diciptakan Allah dengan kehendak bebas, kita bisa taat atau bisa tidak taat pada Tuhan. Terserah pilihan kita. Karena itu biarlah dengan kehendak bebas kita mau berdoa pada Tuhan. Ya Tuhan, aku mau mempersembahkan hidupku yang kudus dan yang berkenan kepadamu. Itu adalah ibadahku yang sejati. Karena itu, buatlah aku kudus untuk Engkau ya Tuhan. Karena itu adalah rencanamu bagi hidupku. Amin. Sekarang kita akan masuk ke bagian yang kedua. Doa kedua yang perlu kita panjatkan pada Tuhan, yaitu berdoalah, biarkanlah aku tersembunyi dan tertanam di bait-Mu ya Tuhan. Mari kita baca hal tersebut di dalam Mazmur pasal 22 ayat 13 sampai 16. Saya akan bacakan. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Allah akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku, dan tidak ada kecurangan padanya. Saudara, doa kedua yang perlu kita panjatkan pada Tuhan adalah, biarlah
Aku tersembunyi dan tertanam di bait-Mu, ya Tuhan. Saudara, seperti saya terangkan tadi pada bagian sebelumnya, bahwa Tuhan menciptakan kita untuk menjadi serupa segambar dengan Dia. Kita harus kudus untuk Tuhan, karena Allah kita adalah Allah yang kudus. Tapi hal itu tidak mungkin kita capai, tidak mungkin tercapai, kalau kita tidak tersembunyi dan tertanam di bait Allah. Mengapa demikian? Karena hanya orang-orang atau pohon yang tertanam tersembunyi di bait Allah, mereka akan dijaga, dilindungi oleh Tuhan sendiri. Sehingga mereka bisa bertumbuh, menjadi besar, menjadi dewasa. Dan akhirnya akan berbuah lebat untuk kemuliaan Tuhan. Pohon yang tidak tertanam di bait Allah, di pelataran bait Allah, tidak tersembunyi di dalam Tuhan, tidak melempel kepada Tuhan, mereka akan diganggu, dirusak oleh kekuatan-kekuatan jahat, oleh dunia ini. Hanya pohon-pohon yang tertanam, tersembunyi di bait Allah, di pelataran bait Allah, mereka pasti dijaga, dilindungi Tuhan. Sehingga mereka bisa bertumbuh, menjadi dewasa, menjadi besar, dan akhirnya berbuah lebat untuk Tuhan. Saudara, kalau saya katakan seperti ini bukan berarti orang yang intim dengan Tuhan, yang berlindung pada Tuhan, yang tertanam di bait Allah, itu tidak akan mengalami masalah dalam hidupnya. Tidak, saudara. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan supaya masalah persoalan menimpa hidup kita. Tapi dengan kontrol Tuhan. Untuk melatih kita supaya iman kita menjadi dewasa. Dikatakan dalam firman Tuhan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Dan bila kamu dicobai, Allah memberikan jalan keluar sehingga kamu sanggup menanggungnya. Juga dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, orang-orang yang intim dengan Tuhan, yang bersembunyi, yang tertanam di bait Allah, akan dijaga, dilindungi Tuhan. Sehingga pencobaan yang mereka alami, kita alami, itu semuanya dalam kontrol Tuhan, tidak akan melebihi kekuatan kita. Dan Tuhan justru memakai pencobaan tersebut untuk membuat kita menjadi dewasa, iman kita menjadi makin kuat. Seperti khotbah saya sebelumnya tentang Nabi Habakuk, di mana dituliskan, Habakuk menuliskan, pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Allah. Aku akan beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Tuhan Allah itu adalah kekuatanku. Dia membuat kakiku seperti kaki-kaki rusa untuk berjejak di bukit-bukitku. Melalui peristiwa-peristiwa yang Tuhan izinkan dialami oleh Nabi Habakuk, Tuhan justru memakainya menjadi alat untuk memperkuat iman Habakuk. Sehingga kaki-kaki iman Habakuk seperti kaki rusa, menjadi seperti kaki rusa. Yang kuat, yang perkasa, untuk berjejak di bukit-bukitnya, untuk mengatasi persoalan dan masalah dalam hidupnya. Saudara, dan orang yang tertanam, tersembunyi, tertanam di pelataran bait Allah, pada masa tuanya pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Dia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Saudara, kita bisa lihat banyak contoh tentang hal ini. Bagi orang-orang yang sungguh-sungguh tertanam, tersembunyi, intim dengan Tuhan. Tapi sebelum itu, mungkin sudah bertanya, Pak, bagaimana caranya Pak kita bisa tersembunyi, tertanam di bait Allah? Caranya seperti yang sudah saya katakan ratusan kali dalam khotbah-khotbah saya. Yaitu dengan cara bersaat teduh setiap hari. Sediakan waktu setiap hari untuk menyendiri dengan Tuhan.
berdoa, memuji, menyembah Tuhan, lalu baca Alkitab, renungkan apa artinya, simpan dalam hati, dan lalu dilakukan dalam hidup. Banyak orang membaca Alkitab, tapi tidak melakukan dalam hidup. Mereka hanya hafal, mereka hanya paham, mengerti isi Alkitab. Tapi tidak melakukannya itu percuma. Kalau saudara mau tumbuh secara rohani, maka saudara selain berdoa, memuji, menyembah Tuhan, baca Alkitab. Lakukan apa yang saudara baca dalam hidup saudara sehari-hari. Sehingga Alkitab ini menjadi darah, isi Alkitab ini menjadi darah dan daging kita. Itu yang bisa membuat kita bertumbuh secara rohani, menjadi dewasa rohani. Dan akhirnya berbuah lebat bagi Tuhan. Saudara, sekali lagi, salah satu ciri orang yang tertanam di bait Allah, pada masa tuanya pun mereka masih berbuah lebat untuk Tuhan. Saya berikan beberapa contoh. Gembala pembina kita Pak Niko. Saat ini usia beliau sudah 71 tahun. Tapi beliau masih dipakai Tuhan dengan luar biasa. Saat ini di bawah beliau, di bawah pengembalaan beliau, ada 1.200 gereja di Indonesia dan ada sebagian di luar negeri. Dengan sekitar 300.000 anggota jemaat. Luar biasa sekali, saudara. Umur saya saat ini adalah 67 tahun. Tapi Tuhan juga masih memakai saya di masa tua saya untuk kemuliaannya. Saya dipercayakan mengembalakan sebuah gereja yang sebelum pandemi COVID-19, jemaatnya 6.000 jemaat dewasa, belum termasuk anak-anak. Saya juga dipercayakan menjadi kepala Rayon 9, Depok dan sekitarnya, yang membawahi 17 gereja, cabang dan ranting, dengan lebih dari 10.000 anggota jemaat dewasa. Tuhan juga mempercayakan saya untuk mendirikan Taman Doa Rumah Pengorbanan, Taman Doa Bait Salomo, yang sebelum pandemi COVID-19, setiap bulannya dikunjungi oleh sekitar 6.000 sampai 8.000 jemaat dari hampir semua denominasi gereja yang ada di Indonesia. Dan ada sebagian yang berasal dari luar negeri. Tuhan juga mempercayakan saya untuk memasukkan khotbah-khotbah saya di YouTube, di dalam channel Persiapan Kedatangan Tuhan Yesus. Yang sampai saat ini sudah ditonton lebih dari 1,8 juta kali. Saudara, ada hamba Tuhan lain namanya Jim Josh, orang Amerika. Setelah beliau menikah dengan istrinya, beliau membawa istrinya untuk melayani di tanah Papua. Selama lebih dari 40 tahun. 20 tahun pertama beliau melayani suku Sawi, yaitu salah satu suku yang paling terpencil di Papua. Dan melalui suatu peristiwa di mana ada seorang anak suku Sawi yang sudah mati karena tenggelam di dalam sungai. Anak itu didoakan oleh Jim Josh dan akhirnya hidup kembali. Dan melalui peristiwa itu akhirnya banyak suku Sawi bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Dan ketika Jim Josh keluar dari suku Sawi, sudah lebih dari 80% suku Sawi bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Sekarang pendeta Jim Josh dan keluarganya melayani di Jayapura, Papua. Beliau melayani anak-anak jalanan, anak-anak terlantar, pecandu narkoba, pecandu minuman keras, para pelacur. Dan banyak sekali mereka yang berhasil dimuridkan oleh pendeta Jim Josh, akhirnya menjadi misionaris yang diutus ke berbagai tempat di Indonesia, bahkan sampai di luar negeri. Saudara, orang-orang yang sungguh-sungguh tertanam di bait Allah, sampai masa tuanya pun mereka masih berbuah lebat untuk Tuhan. Tetapi perhatikan ini saudara, engkau anak-anak muda, engkau akan dipakai Tuhan jauh lebih dahsyat daripada kami yang sudah tua-tua ini. Karena engkau masih punya tenaga, kemampuan, kekuatan, semangat yang berkobar-kobar. Khususnya saat ini di era Pentakosta ketiga. Di mana Yoel 2 ayat 28-32 itu sedang digenapi.
Roh Kudus sedang dicurahkan atas semua manusia yang mau dan yang siap sedia. Tapi terutama anak-anak muda. Engkau akan dipakai Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa untuk Tuhan sebelum dia datang kedua kalinya. Tanda ajaib, tanda mujizat, tanda heran akan terjadi melalui kehidupanmu, pelayananmu. Saya pribadi pernah melihat, mengalami sendiri banyak mujizat dari Tuhan. Bagaimana orang buta melihat, orang tuli mendengar, lumpuh berjalan, kanker tumor lenyap seketika. Bahkan ada orang yang hampir mati karena terjatuh dari tempat yang cukup tinggi. Nafasnya sudah satu-satu, tapi ketika didoakan, diurapi dengan minyak, tiba-tiba bisa berdiri kembali. Bahkan berjalan sendiri ke mobil, dibawa ke rumah sakit, dan hanya 1 minggu di rumah sakit, orang itu sudah sehat kembali. Saudara yang kekasih, tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya kepada Dia. Bagi kita yang mau hidup kudus, bagi kita yang mau tersembunyi, tertanam di bait Allah, Tuhan akan melengkapi kita dengan tanda ajaib, tanda mujizat, tanda heran. Dan terutama engkau anak-anak muda, saya percaya kalian akan dipakai Tuhan dengan jauh lebih dahsyat dari kami-kami ini yang sudah tua. Tanda ajaib, tanda mujizat, tanda heran. Bahkan membangkitkan orang mati sekalipun akan terjadi. Sehingga banyak jiwa diselamatkan sebelum Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Amin. Kita akan masuk di dalam doa yang ketiga. Mari kita baca Mazmur pasal 52. Mazmur pasal 51, maaf saudara. Ayat 13 sampai 15. Yang berbunyi demikian. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajar jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Saya bacakan ulang. Ini Mazmur yang ditulis oleh Raja Daud setelah dia jatuh dalam dosa perzina dengan Batseba. Dan ketika hampir ketahuan, dia membunuh suami Batseba, yaitu Uria, dengan cara yang licik. Sehingga Tuhan menjadi sangat murka. Dan Tuhan mengutus Nabi Nathan untuk datang pada Daud, untuk menegur Daud. Dan Daud segera bertobat. Dia tidak berdalih-dalih, dia tidak mencari kambing hitam. Tapi dia segera bertobat, mengakui dosanya pada Tuhan. Dan dia berkata, menuliskan Mazmur ini. Dia berkata, janganlah membuang aku dari hadapanmu, ya Tuhan. Dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Lalu dikatakan ayat 15, maka aku akan mengajarkan jalan-jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang yang berdosa berbalik kepadamu. Saudara, doa ketiga yang perlu kita panjatkan pada Tuhan adalah, biarkanlah orang lain melihat jalan-jalanmu melalui aku, ya Tuhan. Saya ulangi. Doa ketiga yang perlu kita panjatkan pada Tuhan adalah seperti doa Daud ini. Biarlah orang-orang lain melihat jalanmu melalui aku, ya Tuhan. Saudara, dalam kehidupan Daud, semua pergumulan rohaninya, pergumulan hidupnya, dalam mendekatkan diri mencari Tuhan, itu dituliskannya di dalam Mazmur yang indah. Sehingga kita bisa belajar dari Mazmur-Mazmur Daud, jalan-jalan Tuhan. Untuk bisa menemukan Tuhan seperti Daud sudah menemukan Tuhan. Saya sendiri dalam hidup saya sudah menulis 2 buku. Yang pertama berjudul Bintang di Langit Papua. Yang kedua berjudul Taman Doa Rumah Pengorbanan. Yang berisikan perjalanan hidup saya, perjalanan rohani saya di dalam mencari Tuhan, di dalam bergumul mencari Tuhan. Saudara bisa menemukan buku tersebut di gereja kami, GPI Jalan Kamboja Depok, atau di Taman Doa Rumah Pengorbanan. Saudara, dalam buku itu saya tuliskan perjalanan rohani saya sampai dengan saat ini.
bagaimana saya tuliskan saya dilahirkan dari keluarga Kristen. Ayah saya Katolik, ibu saya Pantekosta. Karena itu saya dibaptis 2 kali. Waktu bayi saya dibaptis percik secara Katolik, nama perpandian saya Yosef. Umur 12 tahun saya dibaptis Selam secara Pantekosta. Sebagai remaja Kristen saya tahu saya harus hidup kudus. Tapi saya tidak pernah sanggup untuk hidup kudus. Saya selalu jatuh bangun di dalam dosa. Sehingga akhirnya dalam keputusasaan saya pernah berdoa pada Tuhan. Ya Tuhan, kalau kelak di akhir hidup saya mati dan masuk neraka, tolong beritahu saya sekarang Tuhan. Karena saya tidak pernah sanggup hidup kudus. Supaya sekurang-kurangnya selama saya hidup di dunia, saya bisa melakukan apa saja yang saya mau. Apa saja yang saya inginkan. Karena toh kalau saya mati, saya akan masuk neraka. Tapi waktu itu Tuhan berkata, menjawab saya, kamu tidak perlu tahu akhir hidupmu. Tapi kamu terus cari aku, kejar aku. Dan hal itu akhirnya pengejaran itu apa yang saya cari, saya temukan 40 tahun yang lalu. Waktu itu saya sudah menikah dengan istri saya. Keluarga kami tinggal di kota Balikpapan. Saya sendiri bekerja di daerah Handil, di delta Sungai Mahakam, Kalimantan Timur, yang berjarak kira-kira 90 km dari kota Balikpapan. Karena merasa kesepian, setiap kali saya masuk ke lokasi, ke Handil, saya selalu membawa bahan-bahan bacaan. Dan salah satu buku yang saya bawa waktu itu berjudul Damai dengan Allah, Peace with God, yang ditulis oleh pendeta Billy Graham. Ketika saya membaca buku itu, saya sadar bahwa saya menemukan apa yang sudah bertahun-tahun saya cari, yaitu cara untuk hidup kudus di dalam Tuhan. Dalam buku itu Billy Graham menuliskan bahwa setiap orang Kristen harus mempunyai saat teduh setiap hari. Waktu untuk menyendiri dengan Tuhan, di mana mereka berdoa, memuji menyembah Tuhan, baca Alkitab, direnungkan, disimpan dalam hati, lalu dilakukan dalam hidup. Saya ingat pada hari itu, pada jam istirahat siang, jam 12 siang, saya buru-buru kembali ke kamar mes saya di desa Handil. Kamar mes saya itu saya tempati berdua dengan seorang karyawan yang lain. Tapi pada saat itu, teman saya itu sedang pergi ke ruang makan untuk makan siang. Tapi saya kembali ke kamar mes saya. Lalu saya tersungkur di lantai kamar mes saya. Saya menangis sejadi-jadinya. Saya berdoa minta ampun pada Tuhan atas segala dosa dan kesalahan yang sudah saya lakukan sampai dengan saat itu. Dan saya berjanji kepada Tuhan, Tuhan mulai sekarang, aku akan lakukan yang kau kehendaki, yaitu bersaat teduh setiap hari. Dan puji Tuhan sampai saat ini 40 tahun kemudian, hal itu masih tetap saya lakukan. Dan hidup rohani saya yang tadinya jatuh bangun dalam dosa, mulai menjadi stabil, bahkan makin lama makin meningkat. Sampai pada akhirnya saya lepaskan seluruh pekerjaan sekuler saya untuk menjadi pendeta sepenuh waktu. Saya berdoa, saya berharap agar melalui apa yang dialami oleh Daud, oleh hamba-hamba Tuhan yang lain, dan oleh saya sendiri, itu boleh menjadi contoh, biarpun tidak sempurna, menjadi teladan, menunjukkan jalan Tuhan kepada orang-orang yang berdosa, supaya mereka pun menemukan Tuhan seperti kami menemukan Tuhan. Jadi saudara sekasih, saya ringkas khotbah saya hari ini. Ada 3 doa yang merupakan isi dari Alkitab. Yang pertama, berdoalah, buatlah aku kudus untuk Engkau ya Tuhan. Saudara, kita perlu berdoa. Kita perlu mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, berkenan pada Allah. Karena itu yang Allah kehendaki. Karena itu, berdoalah dengan sungguh-sungguh. Buatlah aku kudus bagimu ya Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang kudus. Yang kedua, berdoalah, biarkanlah aku tersembunyi dan tertanam di bait-Mu ya Tuhan. Karena hanya orang-orang pohon-pohon yang tertanam
tersembunyi di bait Allah. Mereka akan bisa bertumbuh menjadi besar, menjadi dewasa, dan akhirnya berbuah lebat untuk Tuhan. Dan doa yang ketiga yang perlu kita panjatkan adalah, biarkanlah orang-orang lain melihat jalan-jalan-Mu melalui aku ya Tuhan. Supaya mereka boleh bertobat, berbalik dari jalan mereka yang jahat, dan menemukan Engkau melalui teladan-teladan kehidupan kami. Tapi ingat saudara, teladan yang sempurna hanya satu, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Karena hanya Dialah yang sempurna dalam hidup ini. Tapi saudara boleh belajar melalui kehidupan hamba-hamba Tuhan yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saudara boleh belajar melalui kehidupan kami bagaimana menemukan Tuhan. Khotbah ini saya akhiri dengan sebuah lagu yang berjudul Make Me Holy for You. Buatlah aku suci untuk Engkau, ya Tuhan. Amin. May this life that I live be a present to give to you, Lord. May the works that I do always be accepted by you. May the days I have left, may I hide in the cleft of the rock of ages, I pray, until my life is through. Make me holy for you. Make me holy for you. And teach me how to pray. Holy for you, so others can see the way. May the days I have left, may I hide in the cleft of the rock of ages, I pray, until my life is through. Make me holy for you. Make me holy for you, and teach me how to pray. Holy for you, so others can see the way. May the days I have left, may I hide in the cleft of the rock of ages, I pray, until my life is through. Make me holy for you, holy for you, until my life is through. Make me holy for you.